Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami telah mempersiapkan hati kami menjadi tempat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang Tuhan kasihi, dalam khotbah saya yang singkat ini, saya membuat temanya dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Adapun firman Tuhan yang akan saya sampaikan dalam Matius 23 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada pepatah mengatakan atau berbunyi, di atas langit masih ada langit. Pepatah ini singkat tetapi sungguh mendalam maknanya. Karena satu, pepatah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mawas diri, untuk tidak menyombongkan diri atas apa yang kita capai dan yang kita miliki. Pada saat kita di atas, harus kita sadar bahwa masih ada orang di atas kita. Pada saat kita merasa paling kaya, masih ada di atas kita paling kaya lagi. Pada saat kita merasa paling pintar, masih ada di atas kita yang paling pintar. Saat kita merasa kita paling tampan, masih ada di atas kita paling tampan. Saat kita merasa kita paling cantik, di atas kita masih ada yang paling cantik. Masih ada yang lebih dari kita. Banyak orang berkata, dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah kesombongan. Dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah kesombongan. Itulah banyak orang berkata. Apakah itu benar atau tidak? Tetapi kita dapat melihat Allah tegas bertindak dalam Alkitab kepada orang yang sombong, kepada orang yang meninggikan dirinya. Lucifer, Tuhan membuang dari sorga karena kesombongannya. Tuhan menghentikan pembangunan Menara Babel karena kesombongan, karena keangkuhan. Tuhan menewaskan 70.000 orang Israel. Itu karena kesombongannya. Dan juga Tuhan merendahkan Raja Nebukadnezar sampai dia makan rumput adalah karena kesombongannya. Tuhan menampar Raja Herodes hingga dia tewas. Itu karena kesombongannya. Itu adalah karena keangkuhannya. Dari bukti-bukti inilah Tuhan benar-benar tegas bertindak, tegas melakukan tindakan, yaitu terhadap kesombongan itu. Dan itulah alasannya maka kita katakan
bahwa kesombongan sangat dibenci oleh Tuhan. Kesombongan membuat seseorang berhadapan langsung dengan Tuhan. Dari sini pun kita dapat melihat bahwa benar-benar Tuhan benci akan kesombongan itu. Sehingga tidak ada yang paling baik, yang paling indah ialah kalau kita selalu merendahkan diri. Tidak ada alasan kita menyombongkan diri pun di dalam segala hal. Tidak salah kita pintar. Tidak salah kita jadi orang kaya. Tidak salah kita menjadi orang yang hebat. Asalkan kita tidak menjadi kesombongan. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sombong, itu akan membuat kita akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Lihat Lucifer tadi, saat dia mengalami atau menunjukkan kesombongan, langsung dia berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan membuang dia dari sorga. Tuhan mencampakkan dia dari sorga. Dan pada saat Tuhan menewaskan 70.000 orang, yaitu orang Israel, itu pada waktu mereka sombong. Dan waktu mereka sombong, mereka berhadapan dengan Tuhan. Dan itu yang membuat akibatnya mereka jadi mati, meninggal. Raja Nebukadnezar yang saya katakan tadi, saat dia sombong, akhirnya dia berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan merendahkan dia. Seorang raja, akhirnya dia makan rumput. Itulah akibatnya kalau berhadapan dengan Tuhan, akibat kesombongan. Raja Herodes tadi saya katakan, Tuhan langsung menampar dia sampai tewas karena kesombongan dia. Sehingga kesombongan itu benarlah bahwa membuat kita berhadapan dengan Tuhan. Maka untuk itu saya menekankan kepada kita jauhkanlah kesombongan itu dari kita. Biarlah kita terus-menerus dari hari ke hari merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Kalau kita mau ditinggikan oleh Tuhan, rendahkan hatimu. Apapun yang kau miliki, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan apa yang engkau miliki itu membuat engkau menyombongkan diri. Karena itu nanti akan membuat engkau berhadapan dengan Tuhan. Saat engkau berhadapan dengan Tuhan, engkau akan menerima akibat apa yang diperbuat Tuhan kepada kita. Akhir daripada khotbah saya ini, saya mengajak kita, mulailah kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Terlebih dalam situasi virus corona sekarang ini, tidak ada jalan yang terbaik. Marilah kita datang merendahkan diri kepada Tuhan. Dan pada saat kita merendahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan akan meninggikan kita. Kalau Tuhan meninggikan kita, virus corona tidak akan mungkin kita akan kalah akibat daripada virus corona itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, walaupun renungan saya itu renungan yang singkat, tapi doaku menyertai kita, dan melalui doaku memohon Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.